ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah, di mana pada kesempatan yang baik di tempat yang baik ini Allah mengumpulkan kita. Kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal perbuatan kita ditutup oleh Allah nanti dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pada pembahasan kita di pagi hari yang barakah ini, kita akan membahas tentang hadis-hadis seputar sikap dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, perilaku dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmizi di sini mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, menceritakan kepadaku tentang hadis ini guruku yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Kemudian wa Ahmad bin Abadah huwa Dabbiyu. Begitu juga salah seorang guru Imam Tirmizi ini bernama Ahmad bin Abdah, yang terkenal atau dikenal dengan nama Dabbi, di mana keduanya berkata, haddatsana Hammad ibn Zaid, menceritakan kepada kami hadis ini Hammad bin Zaid, an Salmil Alawi, dari Salmi Al-Alawi, bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, jadi lagi-lagi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik ini 10 tahun hidup di dalam
mengkhidmah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Anas bin Malik? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana indahu rajulun bihi atharu sufratin. Suatu ketika datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah dan dia berada dekat dengan Nabi, namun laki-laki ini atharu sufratin, di tangannya ada bekas warna kuning. Jadi ada seorang datang kepada Nabi, duduk di dekat Nabi, di tangannya ada warna kuning. Nah, qala, kemudian Anas bin Malik berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Jadi di sini poinnya Bapak Ibu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir-hampir, kata Anas bin Malik, tidak pernah merespon seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang tersebut. Begitulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah yuwajih, menghadapi seseorang dengan sesuatu yang orang tersebut tidak suka. Jadi ini poin yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Jadi kan ceritanya datang seorang laki-laki, lalu di tangan laki-laki yang datang berjumpa dengan Rasul tadi ada warna kuning, dan diinformasikan oleh Anas bin Malik, Nabi tidak pernah menghadapi seseorang dengan sesuatu yang orang tersebut tidak suka. Falamma qama, ketika laki-laki yang datang menjumpai Rasulullah tadi pergi, dia berdiri lalu pergi. Kemudian apa kata Rasul? Qala lil qaum, Nabi Muhammad berkata ke orang banyak ketika itu, ke beberapa orang yang hadir di majelisnya, lau qultum lahu yada'u hadhihi sufrah, sekiranya kalian katakan tadi kepada tamu saya itu, hendaknya dia menghilangkan atau tidak memakai warna kuning yang ada di tangannya tadi. Nah, hadis ini selain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keterangan hadis ini? Keterangan hadis ini adalah suatu ketika ra'a Rasulullah, Nabi Muhammad melihat ada di antara sahabatnya itu, fi yadihi launun asfar, di tangan sahabatnya itu ada warna kuning. Nah, apa maksud warna kuning ini? Wa huwa min atariz za'faran. Ya, warna kuning ini adalah bekas warna yang ada pada parfum yang bernama za'faran. Jadi kalau kita pakai parfum itu, kita oleskan di tangan, tinggal warna kuningnya itu. Jadi berbekas warna kuning dari za'faran tadi. Kalau sekarang orang menyebut za'faran itu safran. Ya, kemudian ada bunga putih, bunga safran. Nah, itu ternyata bagus juga Bapak Ibu untuk kesehatan. Ya, safran negin Afgan itu 2-3 helai kita masukkan ke dalam air panas, kemudian setelah hangat dia nanti akan berwarna kekuningan.
Ada Bapak Ibu yang buat teh safran itu? Ada? Ada ya? Warna kuning kan Bang? Nah, warna kuning dia. Jadi pucuk putik bunga safran itu ya za'faran. Nama aslinya za'faran dalam bahasa Arab, tapi kita menyebutnya safran. Orang barat juga menyebutnya safran. Itu bagus sekali untuk kesehatan ya. Itu kalau kita masukkan ke dalam air panas ya 2, 3, 4 helai, itu nanti setelah beberapa menit dia jadi kuning. Nah, jadi warna aslinya kuning dia. Nah, inilah yang dipakai oleh sahabat tadi. Jadi dia memakai parfum, mengoleskan ke tangannya, ternyata tinggal bekas kuningnya itu di tangan laki-laki tersebut. Dan biasanya percak warna ini ya, parfum ini, warna ini, walaisa hadza lirrijal. Pada masa itu percak warna kuning dari parfum za'faran ini bukan untuk laki-laki, tapi biasa dipakai dek perempuan atau padusi, Pak? Perempuan atau padusi? Sama aja. Beda. Padusi dan perempuan. Mana yang lebih bagus bahasanya? Wanita atau perempuan? Nah, kalau saya lebih nyaman menyebutnya perempuan. Baru tadi malam saya baca di karya Buya Hamka, ternyata perempuan itu artinya tempat bertumpu ya, perempuan. Jadi bagi laki-laki perempuan itu adalah tempat menemukan kenyamanan dalam artian istrinya. Jadi tempat bertumpu, tempat mendapatkan kenyamanan, tempat mendapatkan kebahagiaan. Inilah yang disebut kata-kata perempuan itu sejalan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bahasanya kata Buya Hamka, perempuan itu lebih halus. Nah, walaisa hadza lirrijali ballin nisa. Parfum ini bukan diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi lin nisa, bagi perempuan. Ya, bagi perempuan. Maka apa yang terjadi seketika itu? Falam yu'jibuhu haza. Nabi tidak takjub dengan ini. Artinya Nabi seolah nampak tidak suka. Ya, jadi Nabi tidak nyaman, tidak suka. Ya, disebabkan apa? Karena ini biasanya di tengah masyarakat ketika itu ya, warna ini, percak warna ini adalah untuk perempuan. Nah, jadi Nabi kurang respect rasanya melihat ketika itu ada laki-laki yang memakai percak warna parfum yang biasa dipakai oleh perempuan. Nah, kalau zaman sekarangnya kira-kira gimana, Pak? Misalnya ada bapak-bapak ini yang bawa tas warna pink. Nah, kira-kira begitulah. Cocok enggak, Bu? Bapak-bapak udah usia 50-60 tahun bawa tas, isinya dompetnya, HP-nya, kartu ATM-nya, kartu sawitnya, kartu kunci mobilnya, kunci traktornya, kunci segala kunci di situ, tapi warnanya warna pink. Kira-kira macam mana tuh, Bu? Bu, lolo ibu kok. Macam mana kalau ada bapak nih warna pink dibawanya tasnya? Kira-kira macam mana? Apa, Pak? Lebay. Nah, jadi kan secara kondisi masyarakat warna pink itu biasa dipakai oleh perempuan atau anak gadis atau anak perempuan kecil. Kalau warna-warna pink itu dipakai loh deh bapak-bapak misalnya ke masjid. Kan aneh wak nengoknya ya. Salah sih tidak salah, berdosa sih tidak berdosa, tetapi agaknya ini mata kita tidak nyaman melihatnya. Begitulah kira-kira ya perasaan yang dirasakan oleh Nabi
ketika melihat ada sahabatnya yang memakai warna za'faran yang lengket di tangannya itu warna kuning. Nah, illa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul lirrajuli syai'an. Hanya saja Nabi tidak mau mengatakan suatu apapun kepada sahabatnya ini hatta la yas'ura bil haraj. Ya, sampai sahabatnya ini nanti agar jangan sahabatnya itu merasa tidak nyaman, haraj, merasa berat di jiwanya. Jadi Nabi sengaja mendiamkan, Nabi sengaja tidak menegur, Nabi sengaja tidak berkomentar apapun tentang yang dilakukan oleh orang ini, ya, sengaja supaya apa? Lam yakun fi qalbihi harajun, supaya nanti laki-laki ini tidak merasa, ya, dia dipermalukan, dia tidak nyaman, dia merasa tidak dihormati. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkomentar apapun, au, ya, di sini dikatakan au yuwajihuhu bima la yuhib, atau Nabi memberikan respon dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang ini. Nah, kalau kita kan karena, ya, akhlak kita ini tidak seperti atau belum meniru akhlak Nabi, kadang apapun yang kita lihat itu terlalu cepat kita komentari. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjauhi komentar terhadap sesuatu yang ternyata membuat seseorang itu merasa tidak suka. Nah, jadi beginilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita bercermin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa kita pada hari ini baik di ruang-ruang nyata ataupun di ruang maya, hendaklah kita jangan berkomentar yang ujung-ujungnya nanti menyinggung perasaan saudara kita. Nah, contoh misalnya Pak, baru berjumpa dengan kawan baru sudah dikomentarinya badannya. Ada enggak kita yang seperti itu? Tambah kalau tambah besar badan kawannya, tambah gopuk je nampak kini mah kata ya. Enggak ada komentar lain coba. Ya, enggak ada komentar lain. Ada juga yang berkomentar, tambah kenyang aja nampak apa katanya. La ilaha illallah. Ada lagi jamaah, ya, di tengah orang ramai, ada jamaah yang bilang, Ustadz di Pekanbaru ini susah kita bawa ke daerah. Kenapa? Kayaknya amplopnya enggak cukup untuk mereka. Ada tuh Pak. Ada tuh Pak ya. Di depan orang ramai dibilang begitu. Nah, jadi seolah maaf cakap merendahkan guru agama, menilai dengan isi amplop, dan membuat ustadz yang hadir di situ hatinya merasa tidak nyaman. Demi Allah, pengajar agama nih Pak, tidak ada yang harapannya hidupnya bergantung dari dakwah itu, ya, tak ada. Jadi ada dulu jamaah yang berani ngomong gitu di depan orang ramai. Nah, ini sengaja saya sebut supaya ke depannya nanti kita lebih beradab kepada siapapun, terlebih kepada ahli agama. Berat belajar agama ini Pak, ya, 4 tahun S1, 4 tahun S2, 4 tahun S3, berpisah dengan anak istri, belajar ke Timur Tengah. Ya, tiba-tiba ada jamaah yang mengukur kita dengan ukuran isi amplop. Ini kan bahaya. Jadi tolong ya. Ada juga jamaah Bapak Ibu di Masjid Arengka, saya mengisi waktu itu, ya, kajinya tentang apa kajinya waktu itu? Tentang kejujuran. Lalu saya mencontohkan apa yang ada di meja yang diberikan kepada Ustadz, air minum merek Ades misalnya. Mengatakan sesuatu apa adanya, itulah yang disebut dengan as-sidqu, kejujuran. Ada satu jemaah yang nunjuk, sudah tua Pak, usia 75 tahun. Ustaz katanya,
Ustadz tadi mengatakan apa yang diberikan oleh jamaah kepada Ustadz dalam dalam pengajian, Ustadz jawab hanya botol minum katanya. Padahal tadi jamaah ada ngasih amplop katanya. Nah coba di tengah ramai berbicara seperti itu kira-kira, apa tak marah kita? Jadi memang akhlak lisan kadang benar, tetapi yang benar itu pun ada tempat yang benar untuk dikatakan. Kadang benar, cuma yang benar itu ada saat dan masanya pula disampaikan. Nah, jadi ini perlu saya uraikan. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon nanti Bapak Ibu jamaah jangan sentuh-sentuh persoalan-persoalan yang seperti itu. Bahkan ya kepada guru, kepada pengajar agama ada adab yang mesti kita jaga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akhlak Nabi itu tidak mau menghadapi, merespon, berbicara kepada orang lain yang ternyata responnya itu tidak disukai atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tolong Bapak Ibu ya, karena betapa banyak rusak hubungan sosial kita karena kita ini terlalu rajin berkomentar ya, apalagi di media sosial zaman sekarang rajin sekali berkomentar. Kadang tak perlu komentar itu ya, kadang tak perlu komentar itu. Saya baca tadi malam ada kawan kita yang share di Facebooknya obat apa namanya, lupa saya. Jadi ada apel hijau katanya itu bisa jadi obat batu empedu. Batu empedu. Jadi ada obat liver batu empedu. Nah, di share-nya berita itu di Facebooknya. Ada komentar di bawah yang la ilaha illallah, tidak ada hubungannya ya. Batu tuh jangan ditaruh di empedu katanya ya, batu tuh jangan ditaruh di empedu, batu tuh taruh aja lah di cincin. Penting tidak komentar seperti ini Pak? Orang sedang memberikan informasi obat penyakit lalu kita bau begarah. Berakhlak ini Pak. Jadi betul sekali Al-Imam At-Tirmizi meletakkan hadis-hadis ini di dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ba'da an qama ar-rajulu, setelah laki-laki tadi berdiri pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabi, kepada para sahabatnya yang hadir ketika itu. Apa kata Nabi? Lau qultum lahu yatruku hadhihi safrah. Ya, seandainya di antara kalian tadi ada yang bilang ke dia supaya jangan lagi pakai nanti warna kuning za'faran itu dilengketkan di pakaian atau baju. Apa sebab? Fa inna fiha tashabbuhan bin nisa, karena warna ini dipakai oleh perempuan. Jadi ada unsur agak serupa dengan perempuan. Nah, jadi Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kenapa kalian tidak bilang tadi dengan baik ke dia ya, supaya dia kedepannya jangan lagi memakai warna kuning ini. Nah, kenapa Nabi sendiri tidak mau melakukan? Karena Nabi posisinya ketika itu adalah pemimpin ya, yang ditinggikan seranting. Apa istilahnya lagi? Ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Kalau Nabi yang menegur, otomatis nih nanti kawan malu. Ya, tetapi kalau kalian yang negur, kayaknya nanti dia, kata Rasul, tidak begitu malu. Tapi kalau saya yang berbicara dan saya adalah seorang nabi yang kata-katanya akan dicatat,
yang perkataannya akan direkam, yang sikap-sikapnya menjadi contoh, itu nanti ya kata Rasul akan membuat berat umatku. Tetapi kalau kalian yang ngomong, kan nanti dia tidak tersinggung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tetap merespon dengan baik. Wa hadza dalilun, ini adalah dalil, petunjuk ala khalqihi syarif, ya, petunjuk hadis ini, kisah ini, betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtiramuhu limasyairin nas, dan Nabi menghormati atau menghargai perasaan orang lain. Nah, jadi ada mahasiswa kita, Pak. Ada mahasiswa kita ini udah usia hampir 30, belum lagi menikah. Ya, dia ustadz juga, ceramah-ceramah juga dia. Setiap datang ketemu dengan jamaah, dengan kawan-kawannya, selalu ditanya kapan menikah. Nikahlah lagi, nikahlah lagi, nikahlah lagi. Ya, ada seorang bapak waktu itu yang bapak ini mungkin terlalu over berguraunya. Ya, bergurau boleh, tetapi tidak boleh overdosis. Nah, dia bergurau, nikahlah lagi, nikahlah lagi. Setiap ketemu mahasiswa kita ini dia selalu apa istilahnya, selalu yang mungkin merendahkan dari bahasanya itu, ya kok ndak nikah, ndak mampu ya, pokoklah ya kalimat-kalimat yang membuat hati kawan kita ini merasa sedih. Nah, kebetulan bapak ini ada kerabat atau temannya yang meninggal. Ya, ustadz kita ini, mahasiswa kita ini pula diundang untuk baca doa, ya, malam harinya. Nah, jadi bapak ini selalu ngomong sama mahasiswa kita nih, kalau ada orang yang menikah ditanyanya kapan nyusul, kapan nyusul, kapan nyusul, dibalas sama mahasiswa kita nih, Pak, bapak si fulan dah meninggal, kapan bapak nyusul, katanya. Macam mana perasaan kalau digitu kan? Ya kan, karena dia selalu bertanya kapan nyusul, kapan nyusul, kapan nyusul, hadir baralek, kapan nyusul, kapan nyusul. Dibalas sama kawan kita nih bergurau sesekali kan, Pak, kapan nyusul, katanya. Nah, jadi begitulah. Nah, jadi ada juga batasnya rupanya seseorang itu yang mungkin dia merasa tidak nyaman selama ini dapat kesempatan membalas dia. Nah, maka hati-hati kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil di sini sebagaimana yang ditulis oleh pengarang kitab Al-Isyraqat As-Saniyah. Yang pertama, al-imtithalu li amri Rasulillahi wajibun. Ya, melaksanakan segala perintah Rasulullah itu hukumnya wajib. Wa inaduhu wa juhuduhu kufrun, dan menentang segala suruhan Rasulullah itu ujung-ujungnya nanti bisa menjadi kekufuran. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul, yang diarahkan oleh Nabi, yang diberikan kita panduan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada indikasi perbuatan yang disuruh oleh Nabi untuk kita perbuat itu, ada indikasi wajib, ada indikasi sunnah. Nah, tetapi secara umum segala perintah Rasulullah yang dibawanya dari wahyu yang diturunkan kepadanya, kalau kita sempat ya menjuhudkan, ya menentang itu semua, maka jatuhlah hukumnya kepada kekafiran. Nabi menyuruh kita haji, kita tentang haji tidak wajib, maka hukumnya kufur. Nah, Nabi mengatakan salat wajib, lalu kita mengatakan salat tidak wajib, maka jatuh hukum kepada kufur. Lalu Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtulhu, siapa yang menukar agamanya, maka ujung dari perbuatan menukar agama ini adalah apa? Dipancung. Nah,
dipancung. Lalu ada orang mengatakan, ya agama itu kan hak saya mau pindah agama ke agama apapun, ya tidak masalah. Nah, dia lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada hal-hal yang di sana sesungguhnya perlu kita perhatikan betul, terutama nanti jangan dianggap perpindahan agama itu hal yang sepele, Bapak Ibu. Ya, dalam konteks keindonesiaan ya tidak masalah. Tetapi kita bawa dalam konteks keislaman, kita jaga anak keturunan kita jangan sampai direcoki oleh pemahaman seperti ini bahwa semua agama benar. Semua agama itu benar katanya. Ya, dalam konteks keindonesiaan biarlah, tapi dalam konteks kita menjaga akidah anak-anak keturunan kita, hati-hati. Jangan nanti sampai mereka termakan oleh isu-isu seperti ini, karena agama inilah yang kita bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini lagi viral, ada yang pindah nggak mah tahu Pak? Ibu tahu? Nah, tapi jangan sobi kau naik pasal wak beko. Nah, tapi untuk konteks keislaman, hati-hati jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang meracuni pemikiran kita. Semua agama benar, tidak ya. Innad dina indallahil Islam. Jadi saya tak kena pasal kalau ngomong ini, karena saya ngomongnya di masjid, di hadapan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa min rahmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi yang dibahasakan oleh Allah, dia adalah rahmatan lil alamin. Di antara turunan rahmatan lil alamin itu Rasulullah la yuwajihu ahadan, tidak pernah merespon seseorang di depan orang banyak yang menyebabkan seseorang ini merasa tidak nyaman atau bahkan mungkin berujung kepada rasa malu. Nah, jadi ini tidak boleh kita lakukan, sebagaimana Nabi tidak mengomentari apa-apa tentang seorang laki-laki yang memakai atribut yang dipakai oleh perempuan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga, ini penting. Ada sesuatu yang dia konon haram atau memang justru haram, atau mungkin dia makruh atau dia terlarang. Nunha anhu bima yunasibuh. Jadi kita dilarang mendekati yang demikian itu sesuai dengan maqam dan munasabatnya. Artinya apa? Kita kalau ingin menyampaikan sesuatu, tengok-tengok dulu. Walaupun mungkin yang kita sampaikan itu benar. Nah, ini dalam konteks fikih prioritas, ya. Kita ngaji fikih prioritas ini di Masjid Nurul Yakin, Bapak Ibu. Ya, di antara materi yang kita sampaikan adalah ada kalanya sesuatu yang benar itu benar dia, tetapi tidak benar untuk disampaikan pada saat itu. Nah, inilah yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baik, dia benar, ini bagus, tetapi kalau disampaikan di momen tertentu dia tidak baik. Sebagaimana kita ingin mengingkari kemungkaran, tetapi kalau justru yang timbul nanti kemungkaran yang lebih besar, off dulu. Ya, misalnya, ayo kita demo pengurus Masjid At-Thayyibah, demo nanti mereka semua. Ya, demo mengurus demo jamaah kepada pengurus misalnya. Contoh, ya. Ini kan demo ini dalam tanda kutip baik. Ya. Dalam tanda kutip ingin mengingatkan kalau ada orang salah, tetapi dengan cara demo nanti didompleng masuk orang lain, dipanas-panaskannya. Yang tadinya demonya demo damai bisa jadi kacau masoji, nanti pecah. Tujuannya baik, harus pula dengan cara yang baik. Ini penting Bapak Ibu. Tujuannya baik tetapi caranya tidak baik. Jadi ada
Ya, seseorang yang baru ngaji, Pak, baru mengaji, ayahnya meninggal. Ayah meninggal, lalu keluarga besar datanglah ke kuburan ayahnya tadi. Nah, sampai di kuburan ayahnya tentu kan baca ya Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Langsung anaknya tadi yang baru ngaji tadi menunjuk-nunjuk seluruh keluarganya yang hadir di pemakaman tadi. Ini pekerjaan tak dibuat oleh Nabi. Ini bid'ah. Kalian ini semuanya melakukan amal yang salah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sosek-sosek itu di neraka. Dituduhnya yang baca Quran di kuburan ayahnya tadi di neraka. Ini kan tidak hikmah dan tidak bijak. Ya, kalaupun dia punya pemahaman misalnya, bagi saya tidak perlu baca Quran di kuburan, tak perlu. Ya sudah, ya, untuk juga ang situ. Ya, diam-diam aja lah situ. Amalkan sesuai dengan yang diyakini, tetapi jangan menyalahkan orang lain. Tengok contoh dari Nabi Muhammad SAW. Momennya ketika itu tidak perlu kita menyalahkan orang lain karena masih menyangkut dengan dalil-dalil umum. Seorang sahabat Nabi pernah berkata dan berwasiat, apabila aku mati nanti, apakah Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, saya lupa, mereka berpesan, kalau mati saya nanti kalian datang, maka bacakan di kakiku awal Al-Baqarah, di kepalaku ujung dari Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم Jadi di kepalanya dibacakan akhir Al-Baqarah mulai dari Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi wal dan seterusnya. Lalu setelah itu, ya, setelah dibacakan itu, maka kita berdoa, doalah di situ. Nah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang sahabatnya datang ziarah kubur. Lalu ada satu orang yang membaca Al-Quran di kuburan itu. Lalu Imam Ahmad berkata, ini tak pernah dibuat oleh Nabi, dilarang oleh Imam Ahmad. Sehingga si fulan yang membaca Al-Quran tadi di sisi kuburan tadi pergi. Lalu sahabat yang lain berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, bagaimana penilaianmu dengan seorang rawi yang bernama Mubasyar Al-Halabi? Mubasyar itu kata Imam Ahmad dia siqah, terpercaya, orang jujur, kalau dia meriwayatkan bisa diterima. Lalu kata sahabat Imam Ahmad, justru ada riwayat yang di jalur sanadnya Mubasyar Al-Halabi ini menceritakan ada sahabat Nabi yang meminta dibacakan Al-Quran di sisi kuburannya ketika dia meninggal. Baru sadar Imam Ahmad, ada hadisnya begitu ya. Sampai kepada sahabat Nabi, ya udah tolong panggil orang yang aku larang baca Quran di kuburan tadi. Silahkan dia kembali membaca. Begitulah lapangnya hati Imam Ahmad bin Hanbal melihat persoalan membaca Al-Quran di kuburan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika ada yang haram, ada yang makruh, ada yang terlarang, ada momennya, saat yang baik pula kita sampaikan. Jadi tidak walaupun mungkin benar, tetapi pada saatnya waktu itu belum benar. Maka kita tengok-tengok, kita pantau-pantau, ya jangan-jangan nanti walaupun benar yang kita sebut, tetapi ternyata membuat hati orang lain terluka. Itu perlu juga kita pertimbangkan berdasarkan contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang
pada ujungnya yang haram tetap haram, yang boleh tetap boleh, tetapi ada momen-momen tertentu yang disebut inilah dengan fikih dakwah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari penjelasan hadis ini, mura'atu halin nasi 'indal wa'dhi wan nasihah. Perlu mempertimbangkan kondisi jamaah, kondisi orang lain ketika memberikan penerangan, nasihat ataupun tausiah. Kita tengok dia dulu. Oh, ini kondisinya begini, ini momen yang tepat. Ya, makanya kita di Rabiul Awal kayaknya kondisinya kita ngaji tentang Rasulullah lah. Maka kita kaji tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak-nampaknya sekarang kondisi ya banyak pemuda yang tidak mengenal Rasulullah, banyak anak-anak yang lebih mengenal Upin dan Ipin ketimbang Hasan dan Husin. Oh, sekarang kita galakkanlah kembali kajian-kajian tentang sirah Nabi. Jadi kita tengok kondisi mana yang diperlukan, mana yang kiranya baik. Ya, artinya dari hadis ini disimpulkan kesimpulan perlu kita melihat dan mempertimbangkan kondisi sosial ketika itu, ketika kita ingin menyampaikan al-wa'dhu wan nasihah. Jadi saya ketika itu di suatu yang diberikan judul oleh Majelis Dakwah Indonesia, judul khutbah Jumat adalah tentang haji. Lalu saya dijadwalkan di sebuah masjid kecil yang komunitas di situ jangankan untuk haji, untuk makan saja payah. Lalu saya rubah khutbah yang tadi judulnya adalah tentang haji, saya rubah, saya arahkan tentang semangat bekerja dan sabar dengan ketentuan Allah. Jadi ternyata ada yang melapor ya waktu itu ke seseorang, ini Ustadz ini tidak sesuai dengan tema yang disampaikan oleh komunitas dakwah kita. Lalu disampaikan, ya gimana mau cerita tentang haji? Gimana mau cerita tentang haji? Orang di situ saja susah untuk makan. Tentu kita lebih mencari mana yang pas untuk mereka dengarkan, supaya apa? Supaya mereka gigih, kuat ya menghadapi hidup dan bersabar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya satu hadis dari banyak hadis yang bercerita tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini bisa kita jadikan pelajaran agar kedepannya kita lebih banyak mempertimbangkan perasaan orang lain disebabkan tingkah kita, disebabkan oleh lisan kita. Jangan sampai nanti ada orang yang sampai mati dia dendam kepada kita. Walaupun ini salah, tetapi justru pemantiknya adalah akhlak kita yang kurang baik. Maka dalam sebuah syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, itu disebutkan setiap orang yang mereka menjalankan sunnah Nabi dalam etika sosial dan apapun itu, mereka setiap kali mengerjakan fa'alu khairan fa'alau, maka derajat mereka akan semakin meninggi. Wa ala darajil alya daraju, dan diangkat pula pangkat kedudukan sisinya di sisi Allah. Artinya apa? Allah memuliakannya, orang lain pun akan menghormatinya karena sikap akhlaknya itu. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu, yang namanya hidup pasti ada yang like, pasti ada yang dislike. Itu konsep hidup yang harus kita jaga itu. Jadi jangan nanti demi mempertimbangkan orang lain, sudah seharusnya kita ngomong, kita tidak ngomong juga. Ini ada momen-momen tertentunya yang kita pelajari dalam contoh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah di dalam syair-syair itu diuraikan tentang kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan umatnya apabila mereka mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dengar syairnya, Pak? Ibu mau dengar syairnya, salawatnya?
Nah, ini selawat baru lagi nih. Selawat yang lama aja belum hafal nih. Ya. Nasamatu hawaka laha araju tahya wa ta'isu bihal muhaju. Nasamatu hawaka laha araju tahya wa ta'isu bihal muhaju. Man nasu siwa qaumin arafuka wa ghairuhumu hamajun hamaju. Pernah dengar selawat ini, Pak? Belum ya? Man nasu siwa qaumin arafuka wa ghairuhumu hamajun hamaju. Man nasu siwa qaumin arafuka wa ghairuhumu hamajun hamaju. Dakhalu fuqara'a ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju. Dakhalu fuqara'a ila dunya fakama dakhalu minha kharaju. Qaumun fa'alu khairan fa'alau wa ala darajil alya daraju. Nah, ini pujian kepada Nabi dan juga pujian kepada umatnya. Apa artinya? Ya, artinya di sini dikatakan semerbak wangi hembusan cinta kasihmu wahai Nabi Muhammad. Tahya wa ta'ishu bihal muhaju, membangkitkan hati dan menghidupkan jiwa. Manna susiwa qaumin arafuka, ada sekelompok manusia yang selalu mengingatmu. Jadi mudah-mudahan kita masuk yang kelompok ini, ya, kelompok yang selalu mengingat engkau ya Rasulullah. Wa ghairuhumu hamajun hamaju, sebagian yang lainnya hina mereka karena berpaling dari mengingatmu. Ini disebutkan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dakhalu fuqara'a ila dunya, ya, manusia ini datang ke dunia ini dalam keadaan fakir. Jadi kita datang ke dunia ini dalam keadaan fakir, tak memiliki apapun, ya, tak punya apapun. Wa kama dakhalu minha kharaju, begitupun sebagaimana mereka fakir saat masuk ke dunia ini, mereka pun akan fakir nanti ketika keluar dari dunia. Nah, mati tak membawa apa, datang hidup lahir tak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa. Hanya 3 helai kain kafan. Nah, hanya 5 helai mungkin bagi ibu-ibu, ya, kain kafan itu. Nah, qaumun fa'alu khairan fa'alau. Tetapi walaupun demikian, kaum-kaum Nabi Muhammad yang mencintai Nabi itu apabila mereka mengerjakan kebaikan, derajat mereka tinggi. Wa ala darajil alya daraju, dan pangkat mereka di sisi Allah pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kaum-kaum seperti ini, Bapak Ibu, yang selalu ingin mencontoh Nabi. Inilah pembahasan terakhir kita dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, karena minggu depan sudah masih Rabiul Awal. Sekarang 21 masih, ya. Masih kita lanjutkan dulu minggu depan atau sudah off saja? Off sampai sekarang, sampai di sini. Lanjutkan dulu ya. Berarti 1 Rabu lagi masih membahas tentang Syama'il Muhammadiyah. Kita pengennya semuanya Rabiul Awal aja, enggak, Pak? Tidak Rabiul Awal Ramadan gitu ya. Tapi itulah, ya, tabiat waktu. Yang namanya waktu nanti pasti kita habis ya Rabiul Awal, juga setelah itu nanti muncul Rabiul Akhir. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita baca, penjelasan-penjelasan yang bisa kita uraikan pada ujung semua ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu seputar masalah ini atau masalah yang lain, silahkan.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tadi di awal tema hadisnya berisi bahwa Nabi tidak menyukai ada sahabat yang memakai za'faran yang membekas warna kuning yang karena itu kebiasaan wanita. Ya. Pertanyaannya begini, bagaimana kita yang mungkin berpakaian di satu saat kita berpakaian yang bagus misalnya di acara-acara seperti kajian atau mungkin ada majelis lawatan kita pakai gamis, pakai sorban, tapi di lain waktu kita mencontoh pakai pakaian dari luar, seperti memakai celana jeans barangkali, pakai baju kaos, pakai pakaian yang mungkin tak dari kita gitu. Jadi kira-kira ya Nabi juga tak suka berkata itu gimana Ustaz? Karena juga kekawannya juga kan biar menampilkan. Ini mohon maaf kadang juga para ustaz itu kan biar kelihatan gaul gitu, ustaz-ustaz itu Islami. Tapi di saat yang lain kadang kita rupanya ustaz itu rupanya gitu. Rupanya Ustaz tuh pakai lepisnya ya rupanya. Celana jin, celana setan ada. Jin. Baik. Jadi bagaimana konsepnya seperti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi itu ya diriwayatkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini, selama perbuatan itu tidak dilarang, ya Nabi Muhammad melakukannya. Ya, selama tidak ada larangan. Jadi bunyi teks hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab ma lam yu'mar bihi. Jadi Nabi itu suka serupa dengan ahlul kitab selama tidak ada larangan. Nah, ini hadisnya sahih. Jadi Nabi itu suka dia serupa dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani selama yang dilakukan oleh Nabi itu tidak ada larangan pastinya. Dulu kalau tak salah Nabi itu suka gaya rambutnya itu disibak ke sebelah kanan karena karena ahlul kitab seperti itu. Nah, kemudian ada kala kalau tak silap juga Nabi membelah gaya rambutnya, jadi belah tengah, ya. Karena gaya-gaya ahlul kitab seperti itu dulu. Selama tidak ada larangan Nabi melakukannya. Nah, maka artinya apa? Selama budaya-budaya lain itu masuk ke dalam Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, no problem, tidak masalah. Ini mimbar ini bukan dari Islam ini Pak, dari Persia mimbar, ya dari Romawi. Itu kubah, itu bukan dari Islam, itu dari Persia. Baju batik ini di zaman Rasulullah ya pakai baju batik, ada enggak di zaman Nabi? Tak ada, ya. Peci nasional songkok hitam ini budaya atau agama? Budaya ini, ya. Tapi bolehkah kita pakai untuk sholat? Boleh. Makanya orang Arab tuh kalau nengok peci hitam nih Pak, luar biasa. Ya, apa mereka sangat senang mereka. Maka kalau kita hadiahkan peci hitam ini, songkok hitam ini ke mereka, bangga sekali mereka. Tapi di Arab jangan pakai sarung kemana pergi. Karena biasanya yang pakai sarung itu di orang Arab itu adalah pengantin baru. Yang tadi malam lah gitu kan. Jadi pernah kami dulu awal-awal datang ke Mesir pakai sarung ke masjid. Ketawa orang Arab itu. Ini tadi malam ya. Karena sarung ini biasanya dipakai ya untuk pengantin baru yang malam-malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Maaf cakap ya dipakai untuk suami istri lah. Jadi sarung jangan dibawa ke Arab, ya. Jadi tidak masalah saya kira selama tidak ada larangan. Kan tidak ada larangannya secara pasti pakai levis, pakai jeans, celana jeans.
Dia ada celana jin, ada celana setan, ada celana manusia kayak ini. Nah, selama yang dipakai itu tidak la yasib, tidak mensifati tubuh, tidak ketat, ya. Kok dulu Ustaz Beko pakai levisnya itu memasukkan kaki ke bawah itu harus pakai plastik dulu. Karena ketatnya luar biasa. Ini kan dah yasif, ini mensifati. Wala yaksib, dan jangan sampai membuka aurat, dan jangan sampai membuat tubuh kita terbentuk dengan memakai itu. Nah, saya pun punya celana jin Pak Imam, tapi longgar. Nah, ini saya pakai kalau lagi nyetir misalnya jalan-jalan kemana, pakai baju kaos gitu kan, pakai topi pet. Kalau ditengok orang, oh kok ndak ustad godo katanya kan. Nah, ada juga sesekali pakai kayak gitu tuh. Tapi itu kan kita seperti yang disampaikan tadi, ada kalanya kondisi tertentu dengan sesuatu tertentu itu sesuai. Itu ndak mungkin pakai topi pet, pakai celana jin, baju kaos. Saya datang ke Masjid At-Thayyibah kan, ngaji hadis pula. Wala Rasulullah, Anda tidak cocok itu, tidak nyaman mata kita memandangnya. Sebagaimana jalan-jalan ke pantai pakai gamis, pakai sorban, jalan-jalan ke rasanya kurang pas saja. Jadi cocok-cocokkanlah situasi kondisinya dengan selama barang yang perbuatan yang kita lakukan, pakaian yang kita pakai itu tidak ada larangan pastinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prinsipnya Pak ya. Itu prinsipnya. Jadi kalau ingin ke pasar nanti Pak Imam jangan pula pakai jubah tuh. Ke pasar beli ikan pakai jubah, pakai sorban, lain masuk tuh Bu. Nggak masuk situ tuh. Nah, jadi begitulah kira-kira. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Ini waktu sudah terang ya. Tak ada ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.